seperti biasa saya akan mengungkap rahasia di balik tanda tangan. Sedikit mengingatkan juga untuk yang baru menyimak. 4 episode sebelumnya kita telah membahas rahasia di balik goresan seperti segitiga, yaitu lambang ketidakbahagiaan atau masa yang kurang berkesan. Dihindari. Kita juga telah membahas rahasia di balik goresan seperti garis jarum ke bawah, yang terlalu over menusuk ke arah bawah, yang berefek pada kecewa, sakit hati, bahkan kehancuran, juga dihindari. Berbeda dengan goresan seperti garis jarum ke atas atau di atas bagian tanda tangan, yang berefek pada kekuatan, tegaran, prinsip, dan ego diri yang kuat. Kita juga telah membahas rahasia di balik goresan seperti lingkar, yang bentuknya seperti wadah atau kantong, yang bermakna pada kantong uang, kantong perasaan, dan juga kantong ilmu. Yang terakhir, kita telah membahas rahasia di balik goresan seperti portal, yaitu goresan yang saling memotong, yang berefek pada kendala, hambatan, rintangan, bahkan persaingan, bisa dalam usaha ataupun hubungan asmara. Saat ini kita akan membahas manik-manik dekorasi pada tanda tangan. Ternyata begitu banyak ragam variasi bentuk tanda tangan. Ada yang bergaris-garis, runcing-runcing seperti rumput, bergelombang, full melingkar. Ada pula yang kombinasi garis dengan lingkar. Berbeda-beda, namun tidak sedikit yang nyaris serupa. Walaupun nyaris serupa atau hampir sama persis, namun tetap ada perbedaannya. Misalnya, penekanan pada penggoresan tanda tangan, letak ketebalan, besar kecil ukuran tanda tangan, juga penambahan manik-manik yang mendekorasi tanda tangan. Manik-manik dekorasi pada tanda tangan adalah ukiran tambahan yang dibubuhkan pada tanda tangan. Bisa sebagai tambahan untuk memberi perbedaan pada goresan tanda tangan. Bisa juga sebagai variasi untuk mempercantik goresan tanda tangan. Beragam bentuk dan alasan orang menambahkan manik-manik untuk mendekorasi tanda tangannya. Bisa berupa titik, bintang kecil, lingkaran kecil, zigzag, garis kecil atau strip, garis kecil bergelombang, huruf, angka, bisa pula bentuk hati, atau apa saja yang disukai. Manik-manik pada huruf biasanya berupa inisial nama, bisa nama sendiri, nama keluarga, atau nama orang yang disayang. Begitu pula manik-manik pada angka, bisa angka favorit, angka kelahiran sendiri, angka kelahiran orang yang disayang, atau angka hari jadian. Biasanya berupa tanggal, bulan, ataupun tahun. Bisa juga tanggal pembuatan, di mana tanda tangan itu dibuat. Apa semua itu ada artinya? Pasti. Sekecil apapun atau setipis apapun, goresan tanda tangan mempunyai arti tersendiri. Sekarang, seperti biasa, buat tanda tangan kamu di kertas kosong, satu aja. Lalu simak baik-baik, adakah ukiran tambahan pada tanda tangan kamu? Dan di mana letaknya? Kita akan bahas satu persatu. Sekarang, simak beberapa contoh tanda tangan berikut. Yang pertama kita bahas adalah tanda tangan Osama bin Laden, seorang tokoh besar Saudi yang dicap teroris nomor 1. Bila diperhatikan, tanda tangan Osama bin Laden seperti senapan laras panjang dan juga seperti cicak dengan gumpalan keruwetan dan ditambah dengan 2 titik. 1 titik di dalam lingkar dan 1 titik di bawah tanda tangannya. Wajar bila kehidupan Osama bin Laden dengan konflik senjata dan diburu ibarat cicak. Saran saya, hindari pembentukan aneh pada tanda tangan. Buatlah goresan yang wajar dan seimbang. Yang kedua, tanda tangan yang terlihat pelik dan rumit. Ada goresan seperti segitiga
garis jarum, dan juga portal yang terlihat jelas. Ditambah dengan 3 titik, angka, dan ukiran lainnya yang hampir sambung menyambung. Masa lalu yang berkesan penuh keceriaan. Namun, tekanan demi tekanan membuat keinginan dan keceriaan hilang. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan 3 titik di atas tanda tangan dan 2 titik di antara garis jarum di dalam lingkar. Ibarat memikul banyak batu dan mengantongi batu yang membuat kewalahan dan ambruk. Lalu tanda tangan dengan penambahan 2 titik dan garis kecil bergelombang dengan jarak yang tersusun rapi. Walaupun pandai membatasi antara keinginan dengan tuntutan, namun batu hidup itu berat, sehingga keinginan sederhana pun sulit diraih. Lalu tanda tangan dengan penambahan 1 titik yang ada di atas tanda tangan dan goresan zigzag kecil di awal tanda tangan. Tuntutan yang begitu besar yang membuat harus melupakan keinginan masa lalu. Lalu tanda tangan dengan penambahan garis kecil atau strip yang menjadi portal kecil atau paku hidup, yang membuat kehancuran dengan akhir jarum ke arah bawah yang begitu dalam. Dan penambahan titik di bawah di akhir tanda tangan, yang bermakna batu kecil atau beban tuntutan yang harus bisa dilewati, bukan sekedar dihadapi. Lalu tanda tangan juga dengan penambahan 1 titik dan garis kecil atau strip yang ada di bagian atas tanda tangan. Titik pada nama dengan huruf I bisa sebagai batu loncatan untuk bisa jauh lebih maju. Namun, garis kecil atau strip di atas sebagai keinginan sederhana yang kerap membayangi. Tanda tangan ini juga dengan penambahan 2 garis kecil atau strip. Keinginan di awal yang terlewatkan tanpa diraih. Lalu, timbul lagi keinginan yang sama, namun juga tidak dapat diraih, karena ekor atau akhir tanda tangan jatuh ke bawah, yang berarti gagal mewujudkan keinginan yang terus membayangi. Saran saya, sebaiknya hilangkan garis kecil atau strip di atas tanda tangan yang menjadi keinginan yang terus membayangi. Selanjutnya, tanda tangan melingkar besar dengan penambahan 2 titik dan goresan melengkung kecil. Bila diperhatikan, seperti piringan besar, sangat cocok usaha resto atau pemilik studio rekaman. Namun disayangkan, 2 titik menjadi tekanan dalam hidup yang sulit dihindari. Ibarat menyimpan banyak batu besar dalam rumah, ketidakleluasaan dirasa. Lalu tanda tangan yang terlihat indah mengukir, namun banyak kerumitan yang tidak ingin orang lain tahu. Karena dalam lingkar banyak penambahan manik-manik yang berbeda. Ada inisial huruf yang menandakan pernah menjadi orang kesayangan dalam keluarga. Juga ada penambahan titik yang begitu tebal terlihat. Tekanan besar yang disembunyikan walau terlihat enjoy. Juga ada lingkaran kecil dalam lingkaran besar, impian yang disimpan namun terhambat karena ada batu hidup yang begitu besar di belakangnya. Lalu tanda tangan yang terlihat rumit dengan banyak macam penambahan manik-manik, zigzag besar yang memotong tanda tangan, yang membuat dilema dan konflik batin. Juga penambahan garis kecil bergelombang di atas tanda tangan dengan 1 titik yang menempel. Keinginan simpel, namun ada tuntutan bila ingin meraihnya. Dan 2 titik di bawah di akhir tanda tangan, tuntutan yang dipendam, ibarat menanam batu yang tidak mungkin berbuah. Lalu tanda tangan dengan 2 garis kecil seperti kutip yang ada di dalam lingkar. Keinginan kecil dari keluarga yang masih tersimpan, namun seiring waktu mempunyai keinginan yang berbeda dari keluarga, namun juga tidak terwujud, karena tanda tangan berakhir datar dan lurus. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan 2 garis kecil di dalam tanda tangan sebagai keinginan yang tersimpan, dan 2 garis kecil di bawah tanda tangan sebagai paku hidup yang menjadi portal atau hambatan, sehingga keadaan menjadi mundur tanpa mewujudkan keinginan yang tersimpan.
Lalu tanda tangan yang juga terlihat rumit dengan dua garis jarum yang terlihat jelas dan penambahan manik-manik dekorasi yang saling memotong dan tidak beraturan. Juga ada penambahan angka di akhir tanda tangan. Tanda tangan seperti ini sulit membedakan mana keinginan yang penting ataupun tidak penting. Namun, orang yang mempunyai daya ingat yang begitu kuat walau terkesan cuek. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan dua titik yang tidak terlihat jelas. Titik pada huruf I yang seharusnya bisa sebagai batu loncatan, namun menjadi batu beban yang menimpa. Karena garis tegak pada huruf I di akhir tanda tangan tidak ada, hanya titik yang terlihat. Penambahan tanggal pembuatan pada tanda tangan menandakan kedisiplinan dalam menghargai waktu. Lalu tanda tangan juga dengan tanggal pembuatan dan penambahan titik yang terlihat jelas di atas tanda tangan. Dan begitu tinggi melebihi tinggi tanda tangan. Tekanan yang begitu berat yang tidak dapat disanggupi, sehingga membuat jatuh dalam. Juga ada penambahan seperti angka 2 yang memotong dan menjadi portal, sehingga kehancuran atau jatuh dalam dirasa lagi. Huruf A dan garis kecil atau strip di belakang garis kehancuran bermakna keinginan untuk menunjukkan atau membuktikan dirinya setelah masa kehancuran. Lalu tanda tangan dengan penambahan angka di akhir tanda tangan. Orang yang sangat memoris atau kuat akan ingatan waktu. Banyak kenangan-kenangan waktu yang diingatnya. Selanjutnya tanda tangan dengan banyak penambahan garis kecil dengan angka di tengahnya. Otak yang seperti alarm, di mana ide-idenya akan muncul di saat terjepit, dan ingatan yang kuat akan memori yang dialami. Namun sayangnya, di ujung tanda tangan seperti panah, yang menjadi batas untuk bisa jauh lebih maju. Juga penambahan dua garis kecil di bawah tanda tangan, yang menjadi portal atau hambatan pada ketegasan. Selanjutnya, tanda tangan dengan lingkaran kecil di atas tanda tangan. Ibarat buih balon yang indah melayang, namun mudah pecah. Inilah keinginan yang menjadi hayalan. Begitu pula tanda tangan ini, lingkaran kecil di atas tanda tangan. Namun, ada goresan zigzag yang memotong di awal tanda tangan, yang menjadi portal atau hambatan di awal usaha. Dan apa yang dihayalkan akan diwujudkan dengan keoptimisan, karena ujung tanda tangan berakhir naik. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan satu lingkaran kecil dan dua titik di atas tanda tangan. Juga huruf di dalam lingkar besar di awal tanda tangan yang menunjukkan kesayangan dalam keluarga. Namun, di luar keluarga, banyak batu beban yang dirasa berat, membuat keinginan hanya sekedar hayalan tanpa terwujud. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan dua lingkaran kecil di atas tanda tangan, dan dua garis kecil atau strip di atas dan di bawah tanda tangan. Hayalan yang begitu tinggi, namun pupus karena dua garis kecil yang memotong dan menjadi portal atau hambatan. Dan dua garis kecil di belakang juga memotong dan menjadi portal atau hambatan. Sehingga hayalan hanya sekedar hayalan, pupus dalam harapan. Tanda tangan ini begitu bagus, penuh kemudahan dan keoptimisan. Namun disayangkan dengan penambahan garis tegak lurus di belakang tanda tangan dengan garis-garis yang bersilangan di atasnya, yang membuat gangguan dalam pemikiran di saat sendiri. Saran saya, sebaiknya hilangkan atau hindari penambahan garis tegak dan garis bersilangan di belakang tanda tangan, agar tetap jadi diri sendiri dengan kemudahan tanpa gangguan apapun. Lalu tanda tangan dengan penambahan huruf-huruf di atas dan di bawah tanda tangan. Huruf di atas adalah inisial nama yang diagungkan. Tanda tangan seperti ini mudah mengenal orang lain, namun tidak mudah mengenal diri sendiri, karena satu huruf ada di bawah tanda tangan. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan satu huruf di dalam lingkar yang begitu besar, yang menandakan jadi orang kesayangan dalam keluarga, dan pernah dikenal dengan bakat yang begitu besar.
Namun, ada penambahan lain yang menyambung dengan tanda tangan, yang terlihat begitu kusut, sehingga di saat menciptakan seni, terjebak kepelikan yang menghambat bakat yang besar. Selanjutnya, tanda tangan yang terkesan simpel, dengan penambahan 2 titik yang jelas terlihat begitu besar di atas garis. Ibarat kertas yang menopang batu besar, begitu berat beban yang ditanggung, sehingga kertas hanya bisa pasrah menerima tanpa ada peningkatan. Tanda tangan ini juga terlihat ukiran seni dimiliki, dengan penambahan huruf di awal di atas tanda tangan. Keinginan masa lalu yang ingin terkenal. Namun, di saat melangkah maju, ada titik tebal yang menjadi batu besar penghambat yang harus dilalui, sehingga karya seni hanya jalan di tempat tanpa peningkatan. Selanjutnya, tanda tangan dengan penambahan huruf sebagai inisial diri di awal tanda tangan. Huruf dengan goresan tegak dan jelas menjadikan pamor yang kuat dengan ketegasan keras yang dimiliki. Dan penambahan garis kecil atau strip di belakang atas tanda tangan yang membuat bayangan yang mengganggu. Saran saya, sebaiknya hilangkan garis kecil atau strip di atas tanda tangan, yang hanya membuat bayangan kecil yang mengganggu, atau keinginan yang membayangi. Keinginan untuk diwujudkan, bukan untuk menjadi bayangan. Yang terakhir, tanda tangan dengan penambahan garis tegak lurus di atas tanda tangan yang menjadi sebuah ancaman dirasa, dan titik di atas tanda tangan sebagai batu beban yang menekan. Juga ada garis tegak lurus di ujung tanda tangan yang memotong dan menjadi portal, ibarat dinding yang menghalangi. Dan ada ukiran nama yang jelas terlihat di bawah tanda tangan. Apa artinya? Kita akan bahas di next episode. Itulah beberapa contoh dari tanda tangan dengan manik-manik dekorasi. Dan masih banyak lagi ragam variasi bentuk manik-manik yang belum kita bahas. Kita akan bahas tuntas di manik-manik dekorasi pada tanda tangan season 2. So, adakah tanda tangan kamu memiliki ukiran tambahan atau manik-manik dekorasi? Saran saya, hindari penambahan titik pada tanda tangan bila nama kamu tidak memiliki huruf I. Karena titik bermakna kerikil hidup atau batu beban tuntutan yang menekan, yang akan dirasa berat dalam hidup. Juga hindari penambahan lingkaran kecil pada tanda tangan pengganti titik. Karena lingkaran kecil pada tanda tangan bermakna hobi berhayal. Hayalan untuk dijadikan ambisi meraihnya, bukan dijadikan hobi. Berhayalah dalam hidup, namun jangan hidup dalam hayalan. Well, sekian ulasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di sela kesibukan saya mencoba berbagi ilmu tanda tangan. Jika ada yang minat mengetahui lebih detail tentang tanda tangan, atau ingin mengetahui arti tanda tangan sendiri, silakan hubungi kontak dengan saya langsung, Aida Sain. See you. Salam Smart.